Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan juga tetap semangat untuk menjalankan perkuliahan secara daring ini. Perkenalkan, nama saya Milna Aulia, Program Studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep perkembangan anak usia dini. Ada beberapa hal yang akan kita bahas di antaranya. Yang pertama, apa itu arti perkembangan? Yang kedua, apa itu arti pertumbuhan? Yang ketiga, apa itu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Yang keempat, apa karakteristik perkembangan anak usia dini? Yang kelima, apa faktor yang mempengaruhi perkembangan? Dan yang keenam, apa prinsip-prinsip pada perkembangan? Nah, untuk materi yang pertama, apa itu arti perkembangan? Perkembangan adalah proses untuk menuju tercapainya kedewasaan atau tingkatan yang lebih sempurna pada fisik atau mental anak yang berlangsung secara bertahap sebagai penyempurnaan fungsi psikologis dalam kematangan organ jasmani anak. Untuk materi yang kedua, apa itu arti pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses perubahan ukuran dan irreversibel atau tidak bisa kembali ke asal, tidak akan bisa kembali karena penambahan substansi yang mengacu pada kematangan fungsi fisik yang terjadi selama proses perkembangannya. Untuk materi yang ketiga, apa itu perbedaan perkembangan dan pertumbuhan? Perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat diukur dan dihitung dengan angka. Ini biasanya ditandai dengan bertambahnya ukuran berat badan dan juga tinggi badan. Sedangkan pertumbuhan bersifat kuantitatif, yaitu dapat diukur dan dihitung dengan angka. Ditandai dengan perubahan kecakapan, kematangan fisik, emosi, dan yang lainnya. Untuk materi yang keempat, apa karakteristik perkembangan anak usia dini? Pastinya, setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, dan setiap anak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun, secara umum, anak usia dini memiliki karakteristik yang relatif serupa. Yang pertama, anak usia dini bersifat unik atau tidak ada duanya. Meskipun mereka kembar, tetapi mereka pastinya memiliki keunikannya masing-masing. Yang kedua, anak usia dini bersifat spontan. Mereka tidak pandai menyembunyikan sesuatu atau tidak pandai berpura-pura. Yang ketiga, anak usia dini bersifat aktif dan energik. Mereka selalu ingin bergerak atau tidak bisa diam. Mereka cenderung tidak pernah mengalami rasa capek karena memang mereka sangat bersemangat melakukan suatu apapun. Yang keempat, anak usia dini memiliki rasa ingin tahu yang kuat. Mereka selalu bertanya-tanya kepada gurunya, apa ini bu, apa itu bu, bagaimana ini bu, seperti itu. Nah, untuk materi yang kelima, apa faktor yang mempengaruhi perkembangan? Yang pertama, hederitas, bawaan atau keturunan. Biasanya dilihat dari segi biologis seperti warna kulit, warna rambut, dan bisa juga tingkah laku yang mempengaruhi sikap anak. Yang kedua, kondisi lingkungan, di mana lingkungan ini sendiri merupakan alam pertama yang dijamah oleh anak, terutama lingkungan keluarga. Yang ketiga, status sosial. Status sosial akan membentuk sikap dan tingkah laku anak. Anak yang berstatus sosial orang tuanya tinggi akan lebih cepat berpikir dewasa daripada anak yang orang tuanya hanya masyarakat biasa. Yang keempat, konteks sosial. Konteks sosial sering dikaitkan dengan kejadian yang pernah anak alami, yang mampu merubah sikap anak dan bisa berdampak negatif, tetapi bisa juga berdampak positif. Untuk materi yang keenam, apa prinsip-prinsip pada perkembangan? Prinsip perkembangan adalah pola-pola umum dalam suatu proses perubahan alamiah yang teratur, universal, dan berkesinambungan. Anak adalah pembelajar aktif di mana perkembangan dan belajar anak ini dari interaksi kematangan biologis dan lingkungan yang mencakup baik lingkungan fisik maupun sosial anak. Nah, dalam prinsip perkembangan ini, kita tidak bisa pisahkan anak dengan bermain, yang dimana ini merupakan sarana penting bagi perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak.
Menurut William Strand bahwa bukanlah unsur yang menjadi titik pangkal perkembangan jiwa, melainkan kesatuan kehidupan pribadi yang bekerja sendiri. Selanjutnya, menurut J.L. Moreno, bahwa ada kesempatan bagi setiap anak untuk memilih sendiri jalan perkembangannya. Menurut Jean Piaget, setiap anak terdapat dua faktor, yaitu pengenalan dan perasaan. Dan menurut Montessori, setiap fase perkembangan itu mempunyai arti biologis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.